Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul secara hybrid di pagi yang berbahagia ini dalam acara Seminar Bahaya Narkoba dan Kesehatan Reproduksi SMP Pembangunan Jaya. Tepuk tangan dong. Suatu kebanggaan bagi saya selaku MC SMP Pembangunan Jaya yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang berada di sekolah dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Berlanjut ke acara berikutnya, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipandu oleh anak-anak kita, yaitu Syaura, Dimitri, Kirana, dan Gita. Kepada anak-anakku, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaura dari OSIS SMP Pembangunan Jaya akan memimpin doa agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi jalali walikam. Wa lazimi wa syukran. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kita berkumpul di Zoom ini untuk mengadakan kegiatan seminar bahaya narkoba dan kesehatan reproduksi. Ya Allah, berikanlah kelancaran dalam acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah acara kami ini. Semoga acara ini mendapat ridho darimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada Bapak Ibu-Ibu kami. Semoga mereka terlindungi dari virus corona yang sedang melanda. Dan juga berikanlah kami kesehatan agar bisa terus belajar. Sokana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Dimitri akan memimpin doa agama Kristen. Bapa kami yang ada di sorga, kami berterima kasih kepada Engkau yang selalu setia menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan. Serta tak lupa juga kami mengucap syukur atas pertolongan yang Kau berikan sehingga saat ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Bapak, berkatilah seluruh rangkaian acara kami pada hari ini. Biarlah acara yang kami lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar sehingga tak ada hambatan dari awal hingga akhir acara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami ingin memulai acara pada hari ini. Haleluya, amin.
Saya Kirana dari OSIS SMP Pemangun Jaya akan memimpin doa secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala ucapan syukur kami panjatkan atas segala berkat dan perlindungan yang Kau berikan selama kami hidup. Bapa, pada pagi yang cerah ini, kami mengucapkan syukur karena kami dapat bangun dan mulai aktivitas. Sebentar kami akan melaksanakan acara seminar bahaya narkoba dan kesehatan reproduksi. Semoga acara yang akan kami laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu. Kami juga mendoakan Bapak Ibu Guru dan keluarga kami, semoga senantiasa Engkau lindungi dari segala mara bahaya. Hanya dalam nama-Mu kami panjatkan doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Gita dari OSIS SMP Pemangun Jaya akan memimpin doa secara agama. Om Swastiastu. Om Samgajadwam Sam, Wadadwam Sam, Samo Manati Janatam. Dewo Bagam Yatam Dole, Hamdanana Upasatu. Samano Mantra Sambiki, Samani Samana, Manasahan Citamasa. Samani Andrewa Samanena Mohafisa Jumuni. Samaniwa Aputi, Samana Hadayani, Wa Astu Samano Yata Sarasati. Om Yang Widiwasa, terima kasih telah memberikan kami berkat, sehingga kami dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini. Om Sang Yang Widiwasa, semoga acara seminar hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, meskipun kami melaksanakannya secara hybrid. Semoga semua yang bergabung dapat menikmati acara hari ini dan bisa merasa senang dari awal hingga akhir. Om Yang Widiwasa, lindungilah kami dari segala penyakit dan virus. Berkatilah kami dan berikanlah kami selalu kesehatan agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Om Santi Santi Santi. Terima kasih kepada Syaura, Dimitri, Kirana, dan Gita yang telah memandu pembacaan doa pagi hari ini dengan sangat khusyuk. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang kepada Pak Bara Prastama selaku perwakilan dari Kepala Sekolah SMP Pembangunan Jaya. Teman-teman semua, sebelum masuk ke dalam rangkaian acara seminar, marilah kita semua mendengarkan sambutan dari Kepala SMP Pembangunan Jaya yang akan diwakili oleh Bapak Bara Prastama M.Hum. Maka kepada Pak Bara Prastama M.Hum kami persilahkan. Terima kasih Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pembangunan Jaya, SMP Pembangunan Jaya, Bapak Sugimin MPD, yang dalam hal ini sedang berhalangan hadir dikarenakan adanya rapat. Kemudian Wakil Kepala SMP Pembangunan Jaya, Ibu Tririni Supriyatin MPD, yang juga kali ini sedang berhalangan hadir karena adanya rapat manajemen. Maka saya mewakili manajemen sekolah dan para leader, Bapak Ibu Guru untuk memberikan sambutan dan pengantar akan acaranya ini, yaitu kegiatan seminar bahaya narkoba dan kesehatan reproduksi yang diperuntukkan oleh anak-anak SMP Pembangunan Jaya. Yang saya hormati kepada para narasumber yang sudah hadir, yang di tengah-tengah kita ada Dr. M. Cernain Ibrahim, SPOG, yaitu adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Pondok Indah, Bintaro ya. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak Bara. Iya, sehat-sehat ya Pak Dokter ya. Sehat-sehat terus. Baik, ini hari ini kita akan bertemu dengan anak-anak. Semoga
Pak Dokter, karena panggilan akrabnya siapa mungkin biar anak-anak mudah nanti. Bram saja boleh. Bram. Yes. Ya, berarti anak-anak nanti bisa bertanya dengan sapaan akrab Dokter Bram. Mungkin karena ini dokternya masih muda ya anak-anak, saya panggil dokter ya. Boleh ya, mohon izin ya Kak dokter ya. Iya, abang, kakak boleh. Kak Dokter Bram ya. Jadi Iya. agar anak-anak bisa lebih dekat untuk bisa sharing mengenai bahaya narkoba dan kesehatan reproduksi. Nah, untuk narasumber yang narkoba di sini ada Kak Weni Juanita Sari SIKOM, ya ini mewakili dari pelaksana BIMTEK 4PGN Advokasi BNN ya. Jadi ada salah satu badan narkotika nasional. Selamat pagi Kak Weni. Selamat pagi Kak Weni. Sudah ada di tengah-tengah kita? Oh belum hadir ya. Di sesi kedua nanti Kak Weni akan menemani anak-anak. Jadi anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Jaya. Ya, jadi Seminar bahaya narkoba dan kesehatan narkoba ini memang setiap tahun kita lakukan. Mungkin yang kelas 9 sudah otomatis sudah 3 kali sama ini mengikuti di SMP Pembangunan Jaya. Tujuannya agar mengingatkan anak-anak tentang kesehatan reproduksi, baik itu yang dipengaruhi oleh pertumbuhan kalian, kemudian apalagi bila mana kalian sering mengkonsumsi junk food seperti itu. Ini akan kalian ketahui bagaimana nanti akibatnya, dampaknya mungkin tidak sekarang, namun di beberapa tahun ke depan pasti akan mempengaruhi pertumbuhan kalian. Sehingga kalian bisa mengantisipasinya dan seminar ini adalah bagian dari preventif hal-hal yang kita hindari dari kesehatan reproduksi. Kemudian juga tentang bahaya narkoba, mungkin kalian juga sangat sering lihat belakangan ini adanya public figure atau artis-artis yang kalian idolakan terkena kasus. Nah, jangan dilihat dari bagaimana dia popularitasnya, kemudian dia menggunakan zat-zat adiktif tersebut, namun kita harus melihat bahwa akarnya adalah karena kita penasaran, ya, penasaran atau mungkin karena lingkungan sosial atau yang disebut dengan tongkrongan mungkin ya oleh anak-anak sehingga ini terbawa gitu. Maka selain kita bisa mengetahui apa sih bahaya narkoba dan kita bisa jadi pemilih gitu. Oh, ini adalah hal yang akan merugikan saya bila mana saya bergabung. Jadi ini adalah seminar untuk kita lebih preventif ya, pencegahan sebelum terjadi karena di usia-usia kalian rasa ingin tahu yang besar itu kalau tidak diarahkan akan menjadi satu hal yang bahaya. Nah, untuk itu selamat mengikuti seminar kesehatan reproduksi dan bahaya narkoba ini yang mana nanti akan diisi oleh narasumber-narasumber yang kompeten. Memang di seminar kali ini tidak dipisah untuk gender laki-laki maupun gender perempuan, namun Pak Dokter Bram ini pasti sudah memilah agar kalian bisa lebih santai, ya, bisa lebih enjoy untuk sharing tentang kesehatan reproduksi ini. Untuk itu saja, mohon maaf bila mana ada salah-salah kata dan saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bara Prastama M. Hum yang telah memberikan sambutan mewakili Kepala SMP Pembangunan Jaya. Baik, teman-teman semua, masuk ke acara inti. Akan ada dokter dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro yang akan menjadi
pengisi seminar kesehatan reproduksi. Nah, materi ini akan disampaikan oleh dokter yang dari tadi sudah disebutkan, yaitu Dr. M. Charnain Ibrahim SPOG atau Dr. Bram ya tadi ya. Dr. Bram, luar biasa. Sebelum memulai seminarnya, tentunya Pak Adit akan mengundang terlebih dahulu moderator kece kita yang akan menemani kalian semua selama seminar kesehatan reproduksi berlangsung. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ahmad Dahlan dan Ibu Rita Magdalena. Yeay, tepuk tangan semuanya. Oke, luar biasa. Untuk itu kepada Bapak Ahmad Dahlan dan Ibu Rita dipersilakan untuk memoderatori seminar pada pagi hari ini. Silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Dr. M. Charnain Ibrahim SPOG. Selamat pagi Bapak Ibu guru serta anak-anak Ibu yang Ibu sayangi dan banggakan. Jaya. Jaya. Oke. Baiklah, di sini Ibu dan Bapak Dahlan sebagai moderator pada sesi seminar mengenai kesehatan reproduksi. Nah, sebelum dimulai, Ibu ingatkan kembali kepada anak-anak kelas 7, 8, 9 untuk mengisi worksheet yang sudah tersedia di assignment biologi. Silakan dikerjakan pada kegiatan seminar ini dan dikumpulkan setelah akhir kegiatan seminar hari ini. Baiklah, pada sesi seminar kesehatan reproduksi ini akan disampaikan oleh Dr. M. Charnain Ibrahim SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Kepada Dr. M. Charnain Ibrahim SPOG, saya persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan suara saya cukup jelas? Jelas. Oke. Selamat pagi buat Pak Bara, San Bu Weni, serta guru-guru di sekolah. Dan saya panggilnya adik-adik ya. Jadi biar lebih akrab ya. Memang saya anggap kalian itu adik-adik saya. Ini nanti saya akan membagikan presentasi saya ini, bisa dilihat sendiri nanti. Oke, sebentar saya siapin dulu ya. Oke, pertama-tama ada yang mau jadi dokter nggak nih? Ada. Banyak dong pasti ya, ada yang mau jadi dokter, jadi polisi, jadi pengacara. Itu adalah cita-cita kalian. Jadi saya senang sekali nih dengan slogannya dari Sekolah Pembangunan. Slogannya, nawacitanya adalah Jaya. Jadi maksudnya mungkin ingin kita adik-adik semua itu menjadi sukses ya, Jaya, sukses ya. Nah, jadi ini dari presentasi bisa dilihat slide-nya. Bisa ya? Oke. Nah, jadi kita bicara tidak terlalu dalam, tapi kita santai ya bicara mengenai reproduksi kesehatan ya. Ini di sebelah kiri ada gambar laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Tuhan, itu dianugerahi dengan segala kelengkapannya, ya, dan mempunyai privilege. Privilege itu hak istimewa, ya. Hak istimewanya apa? Bisa menikmatin kita tinggal di bumi, lalu kita bisa menikmatin alam, dan kita bisa yang penting bereproduksi, itu salah satunya. Ya, reproduksi kita dilengkapi dengan anggota tubuh yang siap untuk intinya adalah berkembang biak, hak istimewa kita, berkembang biak. Makanya sebelah kanan ada gambarnya bayi ya, jadi itu berkembang biak. Oke, next slide-nya. Oke. Nah, ini masa depan yang diinginkan sama kita semua ya. Menikah, memiliki keluarga ya, memiliki suami dan istri ya yang disayangin. Lalu future masa depan kita mempunyai pekerjaan yang bagus, pasti ya, itu nanti hubungannya dengan Bu Weni nanti yang akan bicara bahwa kita ketika bahayanya narkoba untuk masa depan kita, itu penting sekali, jadi kita bisa bekerja mendapat pekerjaan yang baik, atau malah jadi entrepreneur, punya usaha sendiri ya, terus punya rumah ya, anak-anak itu
adalah cita-cita kita. Memang mungkin SMP masih terlalu jauh, tapi nggak apa-apa, angan-angan aja dulu ya. Om dokter dulu waktu om atau kakak ya, kakak dokter dulu dari SMP sudah dari awal saya cita-citanya jadi sebenarnya jadi pilot. Tapi ternyata ujung-ujungnya jadi dokter juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang paling penting ternyata dari tubuh kita itu adalah mind, pikiran. Ya, pikiran kita itu sangat penting, lebih penting daripada kesehatan tubuh kita sendiri. Karena pikiran yang baik akan membuat jiwa kita sehat. Ketika jiwa kita sehat, otomatis fisik kita juga akan sehat. Nah, korelasinya di mana? Nanti kita ngobrol lagi ya. Ini kita lanjut dulu. Ini gambar ini tahu kan? Ini gambar apa? Otak ya? Otak. Oke, gambar otak brain ya. Nah, karena kita spesifik untuk bicara organ reproduksi, jadi otak ini sebenarnya banyak banget nih fungsinya. Bisa ada jaringan arachnoid, jaringan Wernicke. Nah, nanti kalau jadi kedokteran akan belajar sendiri tuh masing-masingnya kalau tertarik ya. Untuk girus-girusnya, otak inilah yang mengatur semuanya. Tubuh kita bisa bergerak, tubuh kita bisa, otak kita tidur bisa bermimpi, ada area yang broca itu untuk juga ada untuk area penyimpanan otak kita, memori. Jadi kita bisa menghafal banyak sekali pelajaran-pelajaran atau kata-kata, misalnya bisa berbahasa asing dan lain-lain sebagainya. Jadi otak fungsinya sangat-sangat bagus. Makanya saya bilang mind atau pikiran kita itu harus benar-benar dijaga dan diberi makanan yang positif. Cukup jelas ya, makanan yang positif. Bukan makanan junk food dan lain-lain, bukan maksudnya makanan secara harfiah, tapi makanan yang positif itu adalah pemikiran yang positif. Contohnya, pelajaran ya udah pasti. Tapi kalau pelajaran saja bosan, kita harus ada game yang positif. Lalu kita ada kompetitif pemikiran, misalnya bercanda, misalnya stand up komedi dan lain-lain, itu adalah memberikan hal-hal yang positif pada otak kita. Jadi dari acara TV pun kita harus memilih nih mana yang baiknya kita tonton atau yang baiknya kita jangan tonton. Karena secara nggak sadar di otak ini ada alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu apa? Jadi segala sesuatu yang kita udah bisa kerjakan tanpa kita sadarin. Contohnya adik-adik udah pernah pasti main bola kan? Kalau main bola dulu kita berpikir gimana cara nendangnya. Kalau sekarang nendang bola biasa saja. Ya, jadi tanpa kita harus berpikir, tubuh kita udah tahu cara nendang bola. Termasuk juga wanita misalnya bisa masak atau wanita bisa menari. Itu semuanya alam bawah sadar kita setelah dilatih berkali-kali akan menjadi bisa dengan sendirinya. Nah, kalau kelenjarnya yang kita lihat dari otak kita untuk organ reproduksi, yang paling penting itu yang huruf kuning adalah hipotalamus. Hipotalamus itu letaknya, wah saya nggak bisa nunjuk ya ini ya. Sebentar. Nah, ini kelihatan nggak ya? Di sini. Kelihatan yang saya lingkarin? Nah, disitulah jaringan hipotalamus, ya. Itulah yang menciptakan hormon-hormon untuk pria dan wanita. Kalau pada wanita, dia akan menciptakan FSH dan LH. Hipotalamus akan merangsang otak bagian sini, itu akan merangsang FSH dan LH. Kalau pada laki-laki, lebih tingginya adalah testosteron yang di sini, ya, testosteron. Ini laki-laki, yang ini perempuan, FSH dan LH. Nah, ini aja yang dihafalin. Yang nggak dihafalin sih nggak juga perlu dihafalin ya. Jadi nanti kalau jadi dokter ini harus hafal. FSH itu follicle stimulating hormone. Kalau LH, luteinizing hormone. Kalau testosteron itu contohnya untuk hormon-hormon yang misalnya kalian mau fitness untuk laki-laki. Jadi otot laki-laki pada dasarnya akan berkembang lebih baik daripada perempuan. Itu sudah hak kita, privilege, ya, hak istimewa. Ya. Oke, clear-nya gimana ya? Oke, nah jadi kita mengenali masing-masing hormon-hormon kita tadi, ya. Kalau yang testosteron itu khusus laki-laki, itu saya buatin gambarnya itu yang sebelah kanan, laki-laki akan
jenggot ya, tumbuh jenggot. Belum ya kalian ya? Mungkin sedikit-sedikit baru ya, ada yang kuat tumbuh jenggot, ada yang tidak. Kalau saya juga nggak banyak nih jenggotnya. Nah, nanti ada tumbuh jenggot, terus muscle ya, nanti ada suara yang lebih deeper. Terus kalau yang perempuan itu ada estrogen dan progesteron. Kenapa ada dua? Ya, memang begitu ya. Perempuan itu memang kalau lebih kompleks ya, harus lebih kompleks. Makanya mungkin boy and girl kadang-kadang nggak ketemu. Laki-laki perempuan adik-adik itu kadang-kadang pemikirannya berbeda. It's fine. Itulah membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi misalnya perempuan dan laki-laki ada yang lebih kompleks, ada yang saya kok nggak bisa mengerti jalan pemikiran laki-laki kok kayak gini, terus perempuan kok jalan pemikiran begini. Jadi itu memang sudah kodratnya masing-masing. Jadi tidak perlu kita mencari perbedaan, tapi kita cari persamaan. Ya, lanjut ya. Nah, jadi ini adalah yang kita bicarakan itu adalah masa pubertas, puberti. Jadi ketika kita sudah masuki masa pubertas, misalnya pada pria, itu biasanya umur-umur 9 tahunan ke atas, pada wanita pun juga sama, umur 9 tahun ke atas, tanda-tandanya akan mengalami pubertas, kedewasaan. Kalau sekarang kalian pasti sudah dewasa semua, ya udah SMA. Rata-rata tuh ada yang SD ya, kelas 6, atau awal-awal SMP kelas 7-8 itu sudah mulai mengalami kedewasaan. Pada laki-laki itu biasanya dimulai dengan mimpi basah. Ya, mimpi basah mungkin kakak dokter nggak usah jelasin lagi. Jadi kalian mungkin ada yang mengalami itu. It's okay, it's fine, it's normal. Jadi semuanya normal ya. Mimpi basah terjadi karena sudah ya, ini kalau kita lihat gambar yang ini adalah organ reproduksi pria. Yang sebelah sini adalah, sebelah kanan ini adalah organ reproduksi wanita. Nah, bentuknya kalau dilihat-lihat hampir-hampir sama, ya, karena memang dari Tuhan diciptakan dari hal yang mirip, ya. Ini adalah testis atau skrotum, ya. Atau kalau yang ini adalah telur pada wanita, ya. Nah, kalau pada testis itu pada pria, pada laki-laki, inilah yang cikal bakal membentuk sperma, ya, sperma, lalu keluar dari sini, maaf, ini adalah penis, ya. Nah, kita harus mengenali dulu organ reproduksi dari laki-laki. Nah, kalau ini telur wanita, di sini ada calon-calon masa depan kita juga, anak-anak kita nanti, ya. Nanti kalian akan nikah dan akan mendapatkan anak-anak. Nah, ini adalah rahim, womb. Nah, ini rahim ini adalah tempat berkembangnya janin nanti, ya. Lalu yang sebelah sini ini adalah vagina, ya. Semua ini adalah organ-organ reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Oke, kita lanjut ya. Ini tulisannya saya bisa hapus saya. Oke. Oke. Nah, jadi ini kita lihat lagi, ini kita pengenalan lagi untuk lebih jauh pada laki-laki ya. Nah, laki-laki apa sih yang berubah pada saat kita meranjak dewasa ya? Kalian pasti udah dewasa semua, udah SMP, sudah bisa menentukan baik dan benar ya. Jadi pada laki-laki, kenapa kita penting untuk membahas ini? Karena ini ada hubungannya dengan mental kita. Tadi kakak dokter bilang masalah mind. Mind itu adalah pembentukan mental kita. Jadi kalian jangan pernah mau didikte kalian itu harus menjadi seperti apa. Karena kalian itu unik ya. Tapi kalian harus menjadi orang yang didikte menjadi orang yang baik ya, yang baik. Nah, orang yang baik itu harus mempunyai pemikiran yang baik pula. Jadi misalnya contoh, ada orang yang laki-laki tiba-tiba suaranya menjadi deeper, menjadi suaranya lebih deep ya, suara laki-laki ya. Tapi ada juga yang tidak. Nah, itu yang membentukkan
kepribadian kalian. Jika kalian mikir bahwa, oh saya kok suaranya diper, jadinya minder. Atau justru sebaliknya, suara saya kok nggak seperti laki-laki ya, lebih cempreng ya. Kalau saya kan juga, kakak dokter nih suaranya juga kayak cempreng nih ya. Jadi mungkin pada masa-masa SMP, kita merasa bahwa itu membuat kita menjadi minder. Sebenarnya tidak, itu secara lahiriah memang laki-laki ketika jakunnya juga tidak terlalu tumbuh, kadang-kadang juga suara kita menjadi lebih cempreng. Ya, apakah mana yang bagus? Nggak ada yang lebih bagus. Itu adalah privilege kalian masing-masing. Jadi nggak usah takut. Siapa tahu yang suaranya nggak cempreng malah suaranya merdu, bisa nyanyi ya. Suara yang deeper mungkin jadi penyanyi rock. Jadi seperti itu. Ya, jadi semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu yang kedua, penumbuhan rambut. Ya, ini kita bisa lihat yang laki-laki itu facial hair. Facial hair itu jadi kayak jenggot, kumis, itu normal. Semuanya jangan malu. Ada yang SMP, saya ketemu teman saya dulu, ada yang udah berkumis-kumisnya tebal. It's normal. Jadi memang dia hormon testosteronnya cukup tinggi dan bakat untuk menumbuhkan facial hair juga sangat tinggi. Ya, itu normal. Jadi jangan minder, jangan, itu semuanya normal. Nanti suatu saat ketika kalian dewasa justru malah kalian bangga punya kumis dan jenggot. Ya. Jadi ada juga yang tidak mau punya kumis. Saya kakak dokter dulu pengen banget punya jenggot, tapi nggak tumbuh-tumbuh juga, ya udahlah, udah nerima nasib ya jadinya. Lanjut lagi, kita lihat di sebelah sini tumbuh jerawat. Jadi ini juga jangan takut, ini adalah hormonal yang pasti akan tumbuh ketika kalian beranjak dewasa. Ini akan hilang sendiri ketika hormon kalian sudah stabil. Makanya dengan pemikiran mindset kalian yang menerima tubuh kita dan merawat, pasti ini akan cepat hilang. Jadi jangan takut, kok jerawatnya nggak hilang-hilang, takut nanti jerawatan terus. Sebenarnya enggak, ini pasti semua laki-laki dan perempuan pasti akan mengalami akne atau jerawat karena perubahan hormonal. Kalau laki-laki tadi testosteron, pada wanita FSH dan RH, estrogen dan progesteron. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Kita lanjut lagi, ini baru yang laki-laki, kita lanjut yang perempuan ya. Sebentar. Nah, lagi-lagi ya, perempuan lebih kompleks, nggak masalah, karena memang perempuan itu diciptakan lebih kompleks. Itu bukannya sesuatu yang buruk, tapi justru perempuan itu memang diberikan hak privilege yang lebih. Bukan lebih, kita sama mempunyai privilege yang sama, laki-laki dan perempuan. Tapi memang perempuan itu berbeda ya. Nah, kita lihat apa sih yang berubah dari wanita ketika meranjak dewasa. Nah, sama ya, pimples ya, misalnya jerawat ya, itu juga pasti sama laki-laki dan perempuan. Sweat, ini berkeringat, sama laki-laki dan perempuan juga sama akan berkeringat lebih ya. Nah, bedanya perempuan akan mengalami fase menstruasi. Ini yang membedakan pokok ya. Menstruasi ini sebenarnya hanya bertujuan untuk reproduksi. Hanya untuk reproduksi. Sama kayak pria misalnya mengalami mimpi basah. Jadi mimpi basah sama menstrual period itu mungkin sama-sama petunjuk untuk memasuki masa subur kalian. Ya. Nah, menstrual ini, itu nanti kakak dokter akan jelasin lebih lanjut apa sih menstruasi itu ya. Nah, terus lagi-lagi yang akan berkembang adalah tubuh. Tubuh wanita itu biasanya lebih cepat tinggi daripada laki-laki. Jadi kadang-kadang di umur-umur SD atau SMP, perempuan itu tubuhnya lebih tinggi ya, lebih besar daripada laki-laki. Tapi nanti pada saat mulai meranjak SMP, kelas 3 sampai SMA nanti, maka perempuan akan kalah pertumbuhannya dengan laki-laki. Jadi nanti kalau ketemu nih laki-laki, teman kalian yang laki-laki, kok tiba-tiba SMA lu jadi tinggi banget. Nah itu normal ya. Jadi memang laki-laki itu pertumbuhannya itu lambat, tapi dia akan menyusul dengan cepat dan melebihi tinggi wanita ketika sudah meranjak masuk SMA. Benar kata Pak Bara tadi, untuk bisa mencapai itu semua, kalian harus memilih makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik itu apa?
Karena dokter nggak bilang bahwa kalian harus nggak boleh makan junk food. Itu susah. Junk food itu pasti boleh dimakan, tapi porsinya dikecilin. Ya, tetap kalian harus makan yang banyak protein. Nomor 2-nya lemak. Nomor 3-nya karbohidrat. Nah, karbohidrat tuh posisinya yang paling terakhir. Kenapa? Kalau kita lihat orang luar negeri, kalau di Indonesia kan dibilang, kalian kalau belum makan nasi itu belum makan. Justru itu mindset yang kurang baik ya. Jadi sebenarnya nggak makan nasi kita tetap bisa hidup. Jadi kita harus memilih porsinya. Sebenarnya porsi protein itu harus lebih tinggi. Jadi kalau kita pernah makan nasi Padang, nasi Padang kan nasinya banyak, lauknya sedikit, minyaknya banyak. Jadi sebenarnya porsi yang nggak bagus tuh kayak gitu. Jadi kalau kita makan porsi yang gitu, malah justru kita kekurangan protein. Protein itu sangat penting karena protein itulah yang memberikan membentuk ini katabolisme. Jadi pembentukan, anabolisme. Anabolisme itu pembentukan sel-sel yang dibutuhkan untuk perkembangan badan kalian. Protein. Contohnya dari sayur-sayuran, tempe, tahu. Kalau dari daging-dagingan, ayam, ikan, daging sapi, itu semuanya memberikan porsi protein yang bagus buat perkembangan tubuh kalian. Jadi ketika kalian SMA nanti, kalian tidak menyesal karena SMA itulah waktunya kalian benar-benar memampai peak puncak pertumbuhan kalian. Jadi badannya tinggi, atletis, ya, dan wanitanya gimnastik. Jadi semuanya akan pede dengan tubuh kalian masing-masing. Ya, dari sekaranglah kalian harus memilah-milah mana makanan yang baik, mana makanan yang tidak baik. Ya, high protein, low karbo. Karena karbo pastinya akan membuat tubuh kita banyak penimbunan lemak. Jadi ujung-ujungnya kegemukan. Ya, kakak dokter nggak bilang loh harus timbangan saya harus segini, enggak. Jadi namanya gemuk itu bukan dilihat dari timbangan, tapi gemuk itu kita lihat dari tubuh kita sehat atau enggak. Misal contoh, ada saya dulu waktu SMP saya gemuk loh, tapi gemuknya gemuk sehat, maksudnya dalam artian saya masih bisa main bola, saya masih bisa lari sama teman-teman saya tuh nggak kalah gitu. Jadi istilahnya saya masih bisa gesit, itu berarti gemuk saya sehat. Gemuknya tuh nggak terlalu gemuk-gemuk banget, tapi nggak terlalu kurus-kurus banget. Jadi selama kalian masih merasa bahwa saya fit, berarti kalian tidak kegemukan. Tapi ketika kalian merasa, wah saya lari saja udah capek, naik tangga aja sekolah udah ngos-ngosan, berarti kalian harus berpikir lagi untuk menurunkan berat badan, ya, dan olahraga. Terus rambut, wanita juga rambutnya tidak di facial hair, tidak di muka, tapi tumbuh di armpit. Laki-laki juga ya, tumbuh di armpit ya, di bagian ketiak, dan kalau laki-laki bisa saja dibuat di dada ya, di dada atau di punggung bisa saja tumbuh bulu, bisa di perempuan juga bisa tumbuh bulu kaki, tapi biasanya lebih halus, kalau laki-laki lebih banyak. Nah, jadi kalau dilihat dari perbedaan pertumbuhan laki-laki dan perempuan tadi, yang paling mencolok adalah menstruasinya, ya. Kita lanjut lebih menjelaskan lebih lanjut menstruasi pada wanita. Nah, ini yang membedakan juga laki-laki dan perempuan. Ini bukan perbedaan yang negatif, tapi ini adalah perbedaan yang positif ya. Kenapa positif? Karena wanita diberikan privilege lebih, yaitu menstrual ya. Kenapa privilege lebih? Nanti pada saat suatu saat kalian kerja, kalian diberikan privilege lebih. Pada saat menstrual day bisa sampai diliburkan cuti kerja gara-gara menstrual. Jadi kalian diberikan privilege lebih dari kantor tempat kerja kalian misalnya gitu. Atau misalnya di traffic angkutan umum. Wanita ada gerbong khusus wanita, ya itu kan privilege lebih. Makanya wanita itu diberikan privilege lebih, tapi wanita juga diberikan tanggung jawab, yaitu menstrual day. Menstrual day ini maksudnya adalah, jadi ketika rahim tadi sudah siap untuk memasuki masa subur itu adalah siap untuk memiliki keturunan.
yang dimana dimulai dari umur 9 tahun atau lamanya tuh sampai umur 13 tahun. Itu kalian akan mengalami menstruasi pertama kalian. Ini khusus wanita, ya. Nah, ketika kalian sudah mens, berarti kalian sudah dipercaya dari yang di atas untuk bisa berkembang biak, bereproduksi. Jadi kalau kita lihat perkembangan zaman dari dulu, zaman dulu. Jadi kalian harus mengerti, oh kalau saya udah siap berkembang biak, berarti saya boleh punya anak. Intinya adalah semua itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Zaman dulu misalnya pernikahan, ada kan yang kalian dengar bisa terjadi di umur-umur ketika akhir balik. Misalnya umur 11-12 tahun sudah menikah. Kakak dokter dulu masih di daerah Lampung. Lampung itu di Sumatera ya. Nah, di situ waktu kakak dokter jadi tugas, ada tuh yang datang udah hamil di umur 15 tahun. Ada tuh datang. Kakak dokter sampai, ini kenapa? Oh hamil ternyata. Suaminya udah nikah, bener-beneran udah nikah. Dan suaminya umurnya, mereka sama-sama di umur 15 tahun. Apa kecelakaan atau enggak? Memang dari keluarganya memang menikahkan mereka. Jadi itu adat istiadat. Ya. Nah, baik atau tidak, itu tergantung dari penerimaan masyarakat, kemajuan mind pikiran kita. Jadi makanya kakak dokter bilang tadi, mindset kalian harus bagus, ya. Karena di setiap society kita tinggal, misalnya kita tinggal di daerah perkotaan, pasti mindsetnya juga berbeda dari yang tinggal di pedesaan, ya. Nah, yang mana yang bagus? Kita nggak usah sekali klaim bahwa oh yang di desa kawin muda bagus, oh yang di kota kawinnya udah umur 5 ke atas itu bagus. Intinya adalah semuanya harus dipersiapkan dari sekarang. Kalian harus berpikir mana yang baik, mana yang tidak. Ya, jadi kalian harus siap dari tadi yang di awal tadi slide privilege kalian. Kalian mau jadi panutan. Oh ya, tadi kita harus ada panutan. Panutan itu tuh public figure. Itu yang kalian harus ikutin. Jadi kalau kata Pak Bara tadi, public figure hati-hati juga. Jangan diikutin yang sekarang lagi ngetren-ngetren. Boleh kalian ngikutin kesuksesan mereka. Tapi hal yang negatif dari mereka kalian harus saring. Ya, kalau zamannya kakak dokter dulu, siapa ya dulu ya? Palingan pemain bola semua ya yang diikutin. Kalau sekarang ya kalian bisa ngikutin siapapun. Jadi dari pekerjaan, misalnya kalau kakak bilang kalian kenal nggak sama Bob Sadino misalnya gitu, itu ikutin cara dia berbisnis gitu kan. Lo Peng Hong, nah, misalnya untuk mengikutin cara dia berbisnis. Kalau dari olahragawan, kalian boleh cek Aderai. Itu dia mempunyai pemikiran yang baik dalam membentuk tubuhnya dia, ya. Jangan ikuti kalau takut sama badannya jangan ikutin binaraganya, tapi pemikiran sehatnya bagus, Aderai contohnya. Ya, terus keluarga yang harmonis itu yang kalian ikutin, ya. Nah, jadi intinya adalah memberikan makanan kepada otak kita, hal-hal yang baik itu sangat menentukan masa depan kalian nantinya, ya. Oke. Jadi kalau wanita, kembali lagi nih ke topik ya, kalau wanita menjadi menstrual day, itu pasti ada 1, 2, atau 3 hari sebelum memulai haid atau berdarah, itu pasti akan mengalami perubahan mood. Ada yang biasa saja, ada yang sangat berlebihan. Contohnya kalau misalnya berlebihan menjadi lebih marah, emosinya tinggi, dan lain-lain sebagainya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini do and don't dari kakak dokter ya, biar tubuh kita sehat. Simpel saja ya. Untuk organ reproduksi kita terutama adalah untuk biar sehat kalian harus tadi yang pertama memberi hal yang positif untuk pikiran kalian, brain, otak kalian. Kedua, karena otak kalian tadi kan juga mengatur hormon-hormon yang ada di terutama organ reproduksi kalian. Jadi nanti organ reproduksinya akan tetap sehat, ya. Yang bertanggung jawab tadi adalah hipotalamus, ya. Nanti kalian belajar dari kedokteran bisa hipotalamus. Yang kedua, ini kalian harus rajin-rajin membersihkan organ private kalian, ya. Organ private kalian, misalnya ada bulu, itu kemaluan boleh
dicukur, dibersihin, dipotong lebih pendek ya. Boleh, silakan. Dilakukan berapa lama? Ya, nggak usah sering-sering, karena hati-hati juga mencukur, karena bisa bikin iritasi. Jadi harus pelan-pelan dengan alat cukur. Nanti tanya orang tua yang tidak gampang memberikan luka. Ya, rajin-rajin dibersihkan. Itu boleh 2 bulan sekali, boleh ya. Nggak usah sering-sering. Terus yang kedua, drugs, no drugs. Ini kakak dokter silangin ya, no drugs ya. Karena drugs itu buruk sekali dampaknya, bukan hanya dari jiwa kalian, tapi juga reproduksi bisa membuat kita menjadi infertil, ya, drugs, ya. Nanti dijelaskan juga efek-efek jeleknya sama Bu Feni ya nanti ya, untuk bahayanya drugs atau narkoba. Yang ketiga, sport, kita harus olahraga. Olahraga itu ada 2 tipe, satu adalah metabolik, yaitu kardio. Kalian harus melatih jantung kalian, misalnya lari, aerobik, dan lain sebagainya. Ada satu lagi yaitu otot, muscle. Laki-laki dan perempuan semuanya ada otot, jadi ototnya harus dilatih. Mungkin porsinya beda, kalau laki-laki angkat besi, boleh silakan. Atau kalau ada wanita, yoga. Itu boleh dari sekarang. Atau kalau memang kalian mengikuti olahraga sport di sekolah, gimnastik, ya silakan, itu sudah ada semua. Dan kardionya. Terakhir, hobi. Hobi, kalian harus punya hobi. Hobi yang positif. Misalnya tadi main bola, kepada wanita mungkin nyanyi, balet, dan lain-lain. Ketika kita ada hobi, maka pikiran kita, hobi yang positif akan membentuk organ-organ, termasuk organ reproduksi kalian akan jadi sehat. Yang terakhir, ini yang penting sekali, good relationship. Ya, jadi kalian harus benar-benar memikirkan good relationship. Hubungannya tadi yang kakak dokter bilang, masalah perubahan sosial kita. Mungkin kayak di kampung, perdesaan, atau di kota, pemikiran mindsetnya berbeda. Kakak dokter dulu waktu SMP, dengan kalian sekarang yang SMP sekarang, mungkin berbeda sosialnya. Tapi pemikiran basic kita pasti sama. Kita masih ingin bermain, kita masih ingin ada yang lebih dewasa. Jadi SMP ada teman kakak dulu yang masih main bermain, ada juga yang sudah dewasa sekali. Ada. Jadi itu pemikiran kita mungkin sama, nggak ada beda antara saya, kakak dokter dulu, sama kalian dulu. Tapi sosialnya, social relationship-nya itu berbeda. Mungkin ada sekarang yang sudah pemikirannya gamingnya udah sangat tinggi. Terus ada juga yang, saya kakak dokter nggak begitu ngerti nih sekarang permainan kalian apa. Jadi itu harus kalian pilih-pilih mana yang good, mana yang bad. Itu sama. Dari zaman dulu di kampung sama yang di kota, pasti akan diajarkan mana yang good, mana yang bad. Jadi good relationship akan membentuk organ reproduksi kalian juga tetap sehat. Hati-hati, ada bakteri, virus. Ketika kita nggak rajin membersihkan organ private kita, itu akan membuat kita menjadi sakit organ reproduksinya. Sakitnya itu bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh, atau setidaknya bisa membuat kita menjadi tidak bisa berkembang biak. Maka cita-cita kalian untuk membentuk keluarga yang baik nantinya gagal deh ya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kakak dokter. Mungkin sekarang kita masuk ke Q&A ya, atau kalau mau tanya boleh, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu kepada Dr. Bram. Oke, luar biasa ya. Penjelasannya sangat detail banget. Gitu. Oke, baik. Untuk lebih menariknya diskusi kita hari ini atau seminar kita hari ini, saya undang untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 kalau memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Oke, saya undang untuk kelas 7, 8, dan 9 untuk bertanya. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Saya persilahkan. Sarah. Oke, silakan. Dari Sarah Ben, kelas 8A ya? Oke, silakan Sarah. Mengapa kita harus mencukur private part
dan apa yang terjadi jika tidak melakukannya? Oke, Sarah ya. Wah, pertanyaan bagus banget. Sebenarnya nanti kakak dokter akan menjelaskan juga kenapa kita harus mencukur dan kenapa kita jangan sering-sering mencukur, ya. Jadi facial hair, jadi kan kita tumbuh nih jenggot pada laki-laki ya. Kalau pada perempuan, armpit tumbuh rambut halus, termasuk di daerah intim kalian ada rambut-rambut halus. Apa sih gunanya? Ternyata gunanya adalah untuk justru menjaga jangan sampai kuman dan bakteri atau virus gampang masuk ke area private kalian. Cukup jelas nih sampai sini. Ya, jadi justru rambut-rambut halus yang tumbuh di tubuh kita itu justru menghambat bakteri. Jadi mereka kayak misalnya tahu spons nggak? Spons ya, untuk saringan lah, saringan ya. Nah, saringan itu menghambat apa yang kita mau saring. Nah, sama rambut-rambut kemaluan itu atau rambut facial hair itu menyaring apa yang akan masuk ke daerah-daerah private kita. Nah, kenapa kita harus mencukur? Karena ada kalanya di mana ketika sudah saringannya dipakai terus-menerus, otomatis saringannya apa? Rusak. Jadi ketika kita mencukur, itu kita tumbuh yang baru lagi. Yang lama yang sudah rusak, yang sudah banyak kumannya, dibuang. Tapi mencukurnya, saran kakak dokter, jangan sampai benar-benar pendek. Jadi cukup, nggak perlu pendek banget, jadi cukup sisakan 2-3 cm, 1 cm, setengah senti lah mungkin ya, sekitar segitu. Jadi nanti tumbuh yang baru, saringannya jadi baru lagi. Ya, jadi nggak perlu tiap bulan, mungkin 2 bulan sekali, boleh, atau 40 hari, boleh. Cukup jelas, Sarah? Iya, sudah jelas. Terima kasih telah menjawab. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Dokter Bra atas jawaban dari pertanyaan Sarah ya. Sudah cukup jelas, Sarah? Jelas. Oke, selanjutnya, karena penjelasan Dokter Bra ini sangat menarik, jadi banyak sekali anak-anak yang ingin bertanya. Saya akan lanjut dari kelas 7D, Karisa. Karisa kelas 7D izin bertanya, bulan ini saya tidak menstruasi, apakah itu normal, Dok? Jadi 1 bulan ini tidak menstruasi. Terima kasih. Oke, Karisa ya yang bertanya ya. Ya, Apakah betul, 1 Dok. bulan ini saya nggak menstruasi, normal nggak? Jadi sebenarnya kalau wanita itu kan nanti kalau pernah dengar ada yang masa menopause. Menopause itu udah tidak haid lagi. Biasanya terjadinya di umur 50 tahunan. Ya, 50 tahun itu tidak haid lagi karena apa? Karena telur, tadi yang kakak dokter lihatin tadi ada telur wanita, itu pada saat umur kalian 9 sampai 13 tahun ketika kalian pertama kali menstruasi, kalian dianugerahi jutaan telur di situ yang akan dikeluarkan sedikit demi sedikit setiap bulannya, setiap kalian mens untuk dibuahi sama sperma, ya, untuk menjadi berkembangnya janin, ya. Nah, kalau misalnya sudah habisnya biasanya di umur 50 tahunan, makanya kalian akan menjadi menopause atau tidak bisa hamil lagi. Nah, itu secara natural, umur 50 tahun siapa lagi yang pengen hamil ya, udah tua sekali. Nah, ketika kalian tidak mens, bukan berarti telur kalian habis, tidak. Jadi ada fase, pasti kalian akan merasakan fase di mana saya mensnya mundur, kok mensnya maju, atau mensnya sebulan bisa 2 kali. Pasti setiap wanita akan pernah mengalami itu. Nah, kenapa bisa mengalami itu? Karena semuanya dipengaruhi dari hipotalamus tadi yang saya bilang, di otak kita ada hipotalamus, ya. Nah, itu harus dilatih. Semua orang beda-beda. Ada yang headnya selalu bagus, berarti mungkin otak dia sudah dilatih bahwa ketika saya bertemu dengan masalah atau problem, saya bisa menyelesaikannya dengan santai. Misal kalian ujian, ada yang deg-degan, ada yang tidak, karena ada yang belajar, ada yang enggak. Nah, ketika kalian tingkat kecemasannya begitu tinggi, maka hipotalamus itu akan membuat bekerjanya kurang baik.
otomatis hormon-hormon kalian juga tidak baik, haidnya berhenti. Obatnya apa? Obatnya kita pantau. Kita lihat sebulan 2 bulan ke depan, mens lagi atau enggak. Kalau masih belum mens lagi, nah boleh kontrol ke kakak dokter. Nanti kita kasih obat untuk memancing haidnya kembali gitu. Jadi yang paling penting obatin mindsetnya dulu. Oke, begitu jawabannya. Oke, gimana Karisa? Jawaban dari Pak Dr. Bram. Ada tanggapan? Gimana Karisa? Oke, cukup ya. Oke, baik. Kita Oke. berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Raska 9B. Oke, mungkin boleh Raska langsung menyalakan mic-nya, langsung bisa berkomunikasi dengan Pak Dr. Bram. Oke, ada Raska atau saya bacakan? Bacakan aja, bacakan, Pak. Oke, saya bacakan. Baik. Oh, ada. Baik, ini pertanyaannya gini, Dok. Oke. Saya Raska dari 9B. Izin bertanya, Dok. Menurut dokter, penyakit apa yang paling fatal untuk organ reproduksi? Oke. Seperti itu, Dok, pertanyaannya. Oke, terima kasih. Penyakit apa yang paling fatal buat organ reproduksi? Reproduksi laki-laki dan perempuan pastinya ya, dua-duanya ya. Jadi ada penyakit reproduksi itu, ada yang acquired, dapat dari hubungan seksual, ada juga yang memang secara organnya nggak bagus. Ya, kalau secara organnya nggak bagus itu contoh-contohnya misalnya terjadi kanker, misalnya kalian suka menahan buang air kemih misalnya. Nah, itu bisa menjadi sumbatan pada kandung kemih yang ujung-ujungnya akan susah merusak bagian-bagian organ-organ tubuh kalian. Nah, untuk yang fatal itu biasanya paling banyak ya transmitted, jadi penularan secara seksual. Ya, kalau kakak dokter boleh kasih tahu, salah satu virusnya yang paling banyak menular transseksual adalah HPV. HPV itu Human Papilloma Virus. Ya, nah nanti kalian kalau mau pelajarin lebih dalam boleh. Siapa yang tertarik dengan menjadi kedokteran untuk memperdalam masalah Human Papilloma Virus. Kalau datanya Pak Dokter mau kasih tahu datanya ya. Siapa tadi? Raska ya. Nah, datanya dari 10 laki-laki sama perempuan saat ini di negara berkembang termasuk Indonesia, 8 sudah tertular HPV. 8 dari 10. Ya, makanya kita sebagai fasilitas kedokteran pasti sekarang sudah ada vaksinnya. Dari umur 9 sampai 15 tahun kalian sudah divaksin. Nanti ditanya aja sama orang tua, saya udah vaksin belum kuadrivalen untuk mencegah HPV. Jadi dari WHO atau World Health Organization dari seluruh dunia itu mengharapkan 2030 semua negara berkembang 90% sudah disuntik itu semua kuadrivalen. Biar untuk mencegah jangan sampai ada penularan lagi di antara generasi mendatang. Oke, itu yang paling berbahaya karena itu yang bisa menyebabkan kalau pernah dengar kanker mulut rahim pada wanita, cervix. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasan Dokter Bra. Sudah sangat jelas ya Raska ya Jelas loh, Bu. jawabannya ya. Sip, oke. Selanjutnya dari Diandra kelas 7B. Apakah semua laki-laki mempunyai jakun? Oke. Jelas, semua laki-laki pasti ada jakun. Besar kecilnya, kalau kakak dokter aja kecil nih, ya jakunnya. Makanya suaranya cempreng, kayak nggak deep voice ya. Kalau jakun kalian semakin gede, itu semakin deep voice suaranya. Ya itu memang udah kodratnya seperti itu. Jadi semua laki-laki pasti ada jakun. Baik, terima kasih Dokter Bra. Apakah jawaban dari Dokter Bra sudah
tepat ya untuk Deandra ya. Jadi semua laki-laki itu mempunyai jakun. Seperti itu ya Dokter Bra? Ya, benar. Ya, baik. Saya lanjutkan. Pertanyaan dari Heidi dari kelas 7A. Apa benar kalau kita mencukur bulu kaki atau lengan nanti akan tumbuh yang lebih panjang? Oke. Itu tadi yang nanya siapa? Perempuan? Deandra ya? Perempuan, Dok. Ya, Oke. perempuan. Oke. Jadi kalau bulu kaki itu sebenarnya gini, itu genetik. Bulu kaki jadi panjang atau bukan bulu kaki saja, bulu tangan. Jadi kan ada wanita yang memang ada bulu halusnya di tangannya lebih kok saya bulu halusnya banyak banget ya. Ada yang tidak ada bulu sama sekali. Laki-laki pun juga sama loh. Kalau saya jenis bulunya pendek-pendek semua, jadi di tangan saya pun nggak ada bulu nih ya. Jadi itu semuanya sudah genetik ya. Kalau kita cukur bulunya, dia bukan menjadi lebih panjang atau pendek, ukurannya sama saja, tapi akan lebih cepat matur. Jadi contohnya misalnya kalian sering mencukur jenggot nih buat yang laki-laki, ya itu akan merangsang bulu-bulu kalian yang halus-halus itu akan menjadi lebih cepat matur. Jadi pertumbuhannya lebih tebal. Jadi tampak jenggotnya lebih tebal kalau cukur jenggot gitu ya, secara terus-menerus. Ya, jadi mempercepat jadi matur. Kalau pada wanita tidak, genetiknya dia akan tetap halus bulunya. Jadi kalau memang dia kalau nanti jadi matur bisa aja bulunya jadi lebih cepat tampak lebih tebal. Makanya bukan lebih panjang tapi lebih tebal. Iya jawabannya. Ya. Nah untuk yang secara itu genetik itu ada hubungannya dengan dengan reproduksi juga. Jadi pada wanita yang bulunya lebih banyak, lebih tebal, lebih banyak ya di bulu-bulunya, bulu-bulu di tangan dan kaki. Jadi biasanya hormon testosteronnya, jadi wanita tuh semuanya ada hormon testosteron juga, yang tadi hormon laki-laki tadi, tapi jumlahnya sedikit. Nah kalau yang bulunya banyak itu testosteronnya lebih banyak. Dan itu normal, nggak masalah. Banyak sekali yang wanita seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Bram. Luar biasa ya, penjelasannya. Jadi memang mempengaruhi dari hormon juga gitu. Oke, Dok, ini ada pertanyaan. Luar biasa ya, banyak juga ini pertanyaan. Saya coba bacakan dulu dari kelas 9B dari Nayaka. Oke, selamat pagi dokter. Saya Nayaka dari kelas 9B. Apa penyebab dari kanker payudara, Dok? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih nih Nayaka. Ini pertanyaannya sama dengan si tadi yang tadi Raka ya, penyebab reproduksi yang bahaya. Tadi Pak Dokter nyebutin baru SPV ya, Human Papilloma Virus. Kalau Kak Dokter mau jelasin semuanya yang bahaya-bahaya banyak banget sebenarnya yang bahaya untuk reproduksi ya, beda-beda nih. Tapi kalau khusus payudara, khusus pada wanita. Jadi kalau Human Papilloma Virus itu bahaya untuk wanita juga. Jadi wanita itu bisa bikin kanker serviks. Nah, tapi karena tertularnya pada laki-laki dan perempuan, jadi laki-laki juga ikut bertanggung jawab untuk penularan SPV tadi. Makanya berbahaya, tapi korbannya wanita. Kanker serviks yang paling banyak. Tapi jangan terlena, kanker penis juga ada. Penyebabnya sama SPV, tapi jumlahnya lebih sedikit. Nah, lanjutin lagi dengan pertanyaan Nayaka, kanker payudara. Jadi kalau kita bilang penyakit wanita yang mematikan, itu nomor satunya itu adalah kanker usus. Ya, kanker usus. Sama laki-laki juga kanker usus. Makanya kalian harus menjaga makanan kalian. Nomor 2-nya kanker payudara yang menyebabkan kematian paling banyak di Indonesia, kanker payudara. Peringkat 4-nya kanker serviks, tadi yang saya bilang kanker mulut rahim. Nah, apa penyebabnya kanker payudara? Kanker payudara itu pertama kali pastinya genetik. Jadi kalian harus tanya nih sama orang tua kalian, yang wanita ya khususnya, tanya dari sampai orang tua, kakek, sampai ke tante kalian. Ada nggak yang punya kanker, riwayat kanker? Nah, ketika kalian punya riwayat kanker, maka kalian harus menjaga jangan sampai terkena kanker payudara. Apa yang harus dilakukan? Pertama, hati-hati, benar kata Pak Bara, jangan terlalu banyak makan junk food. Karena junk food itu banyak mengandung oksidan yang nggak bagus. Oksidan itu zat-zat yang membuat tubuh kita menjadi kanker. Kedua, lakukan hal yang positif, karena ketika kita cenderung murung atau sedih, ya itu yang merangsang sel-sel yang nggak bagus di tubuh kita. Ya, terakhir, di umur kalian nanti umur 25 ke atas,
kalian boleh namanya USG payudara dicek. Nanti dilihat ada nggak bakat-bakatnya. Jadi kanker itu tidak secepat itu. Umur kalian sih belum banyak yang akan jadi kanker payudara, nggak ada. Malah biasanya umur 5 ke atas. Mungkin itu aja jawabannya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Dr. Bra. Saya lanjutkan karena banyak sekali pertanyaannya ya dok. Sepertinya anak-anak memang Ya bagus, antusias ya. mendengarkan dari awal sampai akhir ya dok. Ya, saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Ganta kelas 8C. Apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi dapat mempengaruhi kesehatan organ reproduksi? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya Ganta tadi kan Kak Dokter udah bilang juga tadi, dari ini bagus juga nih. Jadi kita remind lagi bahwa apa yang kita makan itulah yang membentuk tubuh kita, ya. Tapi ingat kita juga bukan robot, ya. Kalau kita kena siram air langsung rusak. Jadi ketika kalian makan sesekali junk food atau makanan yang nggak bagus, tubuh kita akan bisa merecover jadi baik. Misal let's say hari ini saya pengen makan junk food, besok kalian makan yang sehat, gitu. Jadi kalian nggak usah stres masalah makanan, tapi tetap promotnya Kak Dokter adalah kalian harus mencari makanan yang terbaik. Semua agama pun pasti mengajarkan makanan cari yang terbaik. Jadi dan tadi porsi makanan yang terbaik itu adalah protein tinggi, lemak, karbohidrat yang paling rendah. Protein, sayur-sayuran, buah-buahan, lemak, dan karbohidrat itu yang paling rendah. Ya, nah untuk mempengaruhi organ kesehatan reproduksi pasti. Jadi ketika contoh misalnya, Kak Dokter banyak pasien yang ujung-ujungnya infertilitas, maksudnya susah hamil ketika mereka sudah menikah. Udah setahun, 2 tahun, 3 tahun menikah, susah hamil. Ada yang datang laki-lakinya gemuk, ada perempuan yang gemuk. Jadi kegemukan itu salah satu yang membuat metabolisme kita nggak bagus. Metabolisme nggak bagus, otomatis organ yang perempuan itu telurnya jadi susah keluar, susah berkembang. Tidak ada masa subur. Sama laki-laki juga spermanya jadi jelek. Jadinya misalnya laki-laki yang kegemukan, spermanya bisa saja menjadi nggak bagus. Jumlahnya itu jutaan, tiba-tiba berkurang jadi hanya 9 juta. Normalnya itu 15 juta ke atas. Jadi itu pasti berpengaruh. Makanya kalian dari sekarang promotnya adalah bukan kurus, tapi perbaiki metabolisme kalian. Olahraga dan cari makanan yang terbaik. Oke, terima kasih Ganta. Oke, terima kasih Dr. Bram. Intinya adalah kita harus benar-benar konsumsinya harus benar-benar dipilah-pilih ya. Oke. Betul. Oke, baik. Kita lanjut ke kelas 7C. Oke, di sini ada pertanyaan dari kelas 7C. Halo, selamat pagi dokter. Saya Hara dari kelas 7C. Saya mau tanya, biasanya kan puberti itu terjadi pada umur 9 sampai 13 tahun. Apakah ada kemungkinan terjadi lebih cepat, Dok? Oke, terima kasih. Oke, mungkin ini 9 diperbaikin dulu ya pernyataannya. 9 sampai 13 tahun itu untuk wanita. Biasanya mulai haid atau menstruasi untuk wanita tuh 9 sampai 13. Tapi buat laki-laki biasanya bisa lebih cepat. Jadi misalnya ketika kalian sudah bermimpi basah pertama kali, itulah masa pubertas kalian, bisa umur 7-8 tahun. Nah, ketika lebih cepat, tapi rata-rata 8 tahun lah ya. Kalau lebih cepat dari 8 tahun, berarti itu pubertas precox namanya. Jadi itu ada suatu kelainan di mana pubertas precox itu bisa terjadi. Pubertas precox itu kelainannya bisa secara organnya atau hanya psikologisnya. Jadi misalnya, makanya itu semua dipengaruhi secara lingkungan. Ya, ada lingkungannya yang membentuk kalian menjadi jauh lebih cepat dewasa. Ada lingkungan yang membuat kalian mengikuti secara natural yang kalian harusnya seperti apa. Makanya kadang-kadang kita sebagai orang tua atau sekolah nih Bapak Guru kalian, kita misalnya ada zaman sekarang tuh anak yang pengen, wah saya udah pinter, saya udah bisa, saya mau naik upgrade kelas. Itu ada perdebatannya. Kalian boleh sekolah umur 5 tahun, 4 tahun mulai masuk SD. Sekarang diratain kan 6-7 tahun kita baru boleh masuk SD.
Karena kita ada namanya perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis itu penting. Kalian jangan mengejar pintar. Karena pintar itu tidak menentukan kesuksesan kalian. Jadi yang kalian kejar itu adalah bagaimana kalian bisa problem solving. Jadi attitude kalian harus juga dijaga. Jangan sampai lebih cepat dewasa atau terlambat dewasa. Terlalu kekanak-kanakan itu juga nggak bagus. Makanya nanti pubertas kalian itu juga mengikuti dari pemikiran kalian. Kalau kaliannya sudah terlalu dewasa, akan haid lebih cepat, bisa. Mimpi basah lebih cepat, bisa. Tapi kalau kalian terlalu kekanak-kanakan, juga misalnya kalau kakak dokter dulu gamer, saya gamer dulu, mainnya RPG. Nah, kalau kalian tapi sih tahu semua. Jadi itu saya pubertasnya juga saya nggak tahu terlambat atau enggak ya, saya lupa. Tapi yang jelas itu yang kalau pada wanita kan jelas tuh bisa dilihat dari menstruasinya. Jadi menstruasinya bisa telat tuh 13 tahun, 14 tahun haid. Tapi yang ketika udah dewasa bisa saja umur 8 tahun udah haid. Jadi gitu. Ya. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Yang penting ketika itu hanya pengaruhnya psikologis, no problem, itu bisa diperbaikin. Tapi kalau ada yang kelainan organ, itu harus dilihat. Misalnya kok saya umur 14-15 tahun belum haid. Datang kontrol ke dokter, nanti kita lihat organnya ada bermasalah atau tidak. Oke? Baik, terima kasih Dokter Bra atas penjelasannya. Saya lanjutkan karena pertanyaannya masih banyak. Kita masih ada waktu berapa nih? 10 menit lagi ya kira-kira. Kita Iya, cepet-cepet aja ya. Ya. Dari kelas 8B atas nama Kairia, pagi dokter, saya Kaira Klalida, kelas 8B ingin bertanya, apakah hormon progesteron dan estrogen itu berpengaruh pada mood? Oke. Wah, ini adik Kalidah ini pintar nih, dia melihat nih progesteron dan estrogen. Udah pertanyaan lebih dalam lagi ya. Jadi progesteron dan estrogen itu kita khususnya pada hormon wanita, ya. Progesteron itu khusus hormon yang untuk reproduksi, kehamilan. Jadi progesteron akan tinggi ketika permulaan haid. Misalnya pas kalian mulai haid, itu progesteronnya tinggi. Kalau sudah selesai haid, masuk masa subur, estrogennya yang meningkat jadinya. Ya, estrogennya meningkat. Nah, perbedaan dari progesteron dan estrogen itu terhadap tubuh kita, progesteron itu efeknya bikin kalian moodnya berubah. Nah, itu harus kalian lihat nih. Misalnya kalau misalnya kalian pas sebelum haid atau tidak, kalian udah merasa nih mood saya kok gampang marah dan lain-lain. Itu harus dilatih. Karena nanti ujung-ujungnya pada saat kalian hamil nanti, progesteron tinggi, ketika progesteron tinggi, kalian akan berubah pada saat hamilnya jadi banyak keluhan, misalnya mual muntah berlebihan, dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilatih dari sekarang untuk mengurangi mood kalian yang swing moodnya lebih tinggi. Jadi kalian harus lebih sabar dan lain-lain, itu harus dilatih ya. Nah kalau estrogen itu hubungannya berpengaruh bukan pada mood, tapi estrogen itu lebih ya mempengaruhi mood juga, tapi dia lebih ceria. Jadi ketika estrogen tinggi, kalian akan merasa lebih cantik, ya, tubuh kalian jerawatnya hilang, kulit lebih halus. Ya, itu estrogen semua tuh, dan dia akan memancing haid lagi. Nah, ketika haid lagi, kembali lagi progesteronnya take over, ya. Jadi pasti berpengaruh. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Ya, makasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan Dokter Bra. Saya buka dua pertanyaan dari kelas 7A dan dari Laika ya. Nanti pertanyaan selanjutnya akan ditampung dan dijawab langsung oleh Dokter Bra. Akan Ibu konfirmasi ya jawaban yang belum terjawab oleh Dokter Bra. Seperti itu ya, anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Saya bacakan dari kelas 7A atas nama Salista. Mau tanya, apa betul makanan cepat saji atau junk food dapat mempengaruhi menstruasi? Terima kasih, Dok. Oke, junk food. Ya, junk food tadi ya itu. Ketika kita makan sekali, tiba-tiba rusak. Enggak. Tapi kalau kita makan terus-terusan junk food, otomatis tadi ke junk food itu kan hubungannya dengan kegemukan, metabolisme yang nggak bagus.
Misalnya kalian makan deep fries, makan hamburger, nah itu kan lemaknya banyak banget, otomatis membuat tubuh kalian menjadi lama-lama lagi gemuk. Ketika metabolisme kalian merasa, oh saya kayaknya gerakan saya udah mulai capek, dan itu pasti mempengaruhi organ reproduksi kalian, baik laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan kan jelas haidnya terganggu. Tapi bukan hanya makanan saja, tapi juga pikiran. Jadi kalau ketika kalian stresnya tinggi, itu juga mempengaruhi menstruasi. Lanjut. Baik, terima kasih Dokter Bra atas jawabannya. Ya, satu lagi ya Dok. Boleh ya Dok? Oke, dari Laika kelas 8B. Saya mau bertanya, apa hubungannya memiliki hobi yang positif dengan menjaga kesehatan organ reproduksi kita ya Dok? Terima kasih. Oke, jadi ini saya sempat baca-baca juga nih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaannya mungkin hampir-hampir sama ya. Jadi ada yang berbeda, ada yang sama. Jadi kita jawabannya, apakah memiliki hobi, apakah makanan semuanya mempengaruhi organ reproduksi, apakah mempengaruhi menstruasi dan lain-lain. Yang jelas yang biar kita rewind aja, biar jawabannya nggak membengkak. Jadi intinya adalah carilah makanan yang terbaik. Kalau ditanya mempengaruhi, iya mempengaruhi. Langsung nggak? Enggak. Jangka panjang. Jadi ketika kalian menjaga kesehatan seperti tadi yang pembuka tadi presentasi saya, apa yang saya jelaskan adalah yang pertama pikiran kita. Kalau kalian punya hobi yang bagus, tadi kan termasuk hobi kan, tadi Kak Dokter bilang. Ketika punya hobi yang bagus, jiwa kalian akan diberikan makanan yang bagus-bagus sehingga pemikiran kalian positif terus. Contohnya misal, kita main gaming terus, game nggak selesai-selesai, ujungnya stres dan lain-lain, tidak ada sosial hidup lagi sama teman-teman kita, itu akan mempengaruhi. Kalau pada laki-laki mempengaruhi produksi sperma, juga pada perempuan mempengaruhi siklus haidnya. Jadi harus balance. Ketika kalian main game, harus ada sosial juga ke orang lain, bukan hanya game saja. Termasuk juga misalnya kita hobi yang bagus-bagus lain lagi, Kak Dokter nggak tahu deh apa yang kalian lakukan sekarang, pasti banyak. Jadi ketika kalian mempunyai hobi yang bagus, yang berinteraksi sama orang, yang membuat faktor stres kalian rendah, otomatis metabolisme kalian akan bagus. Makanan juga sama. Ketika kalian memakan hal yang baik-baik, pasti akan membuat tubuh kita sehat, termasuk olahraga, jangan lupa. Jadi nanti presentasinya mungkin Kak Dokter akan kasih, boleh dilihat-lihat ulang, kan cuma gambar-gambar aja. Biar kalian stres lagi, apa sih yang dimaksud Kak Dokter tadi? Maksudnya untuk kesehatan reproduksi. Mungkin gitu jawabannya. Oke, terima kasih Dok atas penjelasannya. Wah, sepertinya ini saya lihat Dok, ada satu pertanyaan yang memang semuanya sebenarnya bagus. Nah, boleh Dok tambah satu lagi ya Dok? Boleh. Masih ada waktu kita. Dari Aulia kelas 9A. Hai Dok, saya Aulia dari 9A ingin bertanya, apakah benar jika semakin bertambah umur, seperti saat umur 40, maka kualitas anak yang dibuat tidak sesehat saat umur di masa muda? Mengapa ya Dok? Apakah karena umur semakin tua semakin kualitasnya semakin menurun? Terima kasih Dok. Oke, tadi saya juga ngelihat ada 2 pertanyaan bagus di sini. Ini termasuk salah satunya juga. Jadi usia itu kalau laki-laki itu nggak ada usia. Jadi laki-laki sampai umur 60-70 tahun masih subur. Kalau wanita itu ada usianya. Karena dia tadi yang saya bilang, telurnya akan dikeluarin sedikit demi sedikit sampai dia menopause. Tadi ada kan? Masih ingat ya? Nah, pada wanita menopause-nya itu rata-rata di Indonesia 50 tahun sampai 55 tahun. Nah, ketika sudah masa yang bagus untuk reproduksi adalah tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Range-nya kapan? Dari usia 21 tahun sampai umur 35 tahun. Sorry, 34 tahun. Di atas itu kualitas telur yang dihasilkan kurang bagus. Di bawah itu bukan telur yang nggak bagus, tapi psikologis kita yang kurang bagus. Belum bisa dewasa untuk mempunyai anak. Ya, jadi kalian harus benar-benar mempertimbangkan masa depan kalian. Di umur berapakah kalian menikah dan lain-lain. Untuk punya anak dan lain-lain. Nah, umur 34 ke atas,
Apakah hasilnya anaknya jelek? Tidak. Umur itu hanya hanya angka. Jadi ada namanya umur biologis. Jadi umur kita, misalnya Kak Dokter ini usianya sekarang rahasia, enggak ya, 30-an, 38 saat ini. Nah, tapi Kak Dokter pernah cek nih dari kualitas otot dan lain-lain semuanya, ternyata ada alatnya, itu umur Kak Dokter ini udah 40-an, 42. Ternyata umur biologis kita lebih tua daripada umur Kak Dokter, karena Kak Dokter jarang olahraga. Nah, ada juga yang rajin olahraga kayak Adera yang mungkin umurnya udah 40, ternyata dia umur biologis dia masih umur 28. Bisa. Nah, jadi umur 34 karena kita rata-ratain, banyak yang nggak bagus tuh telurnya karena banyak yang nggak menjaga badan. Jadi bukan anaknya tidak bagus, tapi akan sulit mempunyai anak kalau kita nggak menjaga badan. Terus satu lagi saya jawabin yang berikutnya, ada pertanyaan juga mengenai penyakit menular seksual, HIV, AIDS, dan bagaimana mencegah penyakit SPV, bukan SPV ya, HPV, Human Papilloma Virus. Jadi untuk mencegah penyakit-penyakit menular seksual, makanya dari sekarang yang terakhir tadi Om Dokter bilang, Kak Dokter bilang, hati-hati good relationship, one partner, atau kalian harus berpikir ulang untuk melakukan free sex, ya, karena itu penularannya sangat tinggi. Kalian harus hati-hati, pikirkanlah untuk masa depan kalian. Jadi lakukanlah good relationship, jagalah, hormatilah organ-organ reproduksi kalian masing-masing, karena itulah hak privilege kalian yang diberikan Tuhan, sehingga juga kalian mempunyai kewajiban untuk menjaganya. Oke, terima kasih. Oke, baik, Dr. Bram, terima kasih, luar biasa ya penjelasannya ya. Ini pertanyaannya juga banyak banget. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin sebelum kita tutup seminar kita pagi hari ini, boleh saya minta Pak Dr. Bram untuk closing statement. Saya persilakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi closing statement-nya mungkin sedikit saja. Untuk menciptakan reproduksi yang baik, menjaga kesehatan reproduksi, dimulai dari pikiran, sama apa yang kalian makan, sama apa yang kalian kerjakan di sosial life kalian. Olahraga, good relationship tadi yang saya bilang, lalu membersihkan organ-organ intim kalian. Itu aja tipsnya. Ketika kalian itu nggak bisa dipisahkan, karena misalnya kalian hanya mengerjakan mainnya saja, tapi kalian tidak melakukan yang lain, otomatis tetap aja akan merusak kesehatan. Jadi itu sudah satu kesatuan. Ketika kalian sudah melakukan itu semua, harapannya adalah kalian bisa masa depan kalian akan baik ya, akan baik. Dimulai dari sekarang, SMP Pembangunan Jaya. Oke, baik, terima kasih Dr. Bram. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Dr. Bram. Oke, baik. Luar biasa, terima kasih Dr. Bram atas presentasi dan pemaparan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Dokter berikan ke kita bisa praktekkan, kita bisa lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Oke, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di seminar-seminar yang lain. Saya moderator Ahmad Dahlan dan teman saya Ibu Rita, pamit undur diri. Terima kasih Dr. Bra dan terima kasih untuk tim dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Saya persilahkan untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Wow, banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya ya. Luar biasa sekali. Wah, ini pertanyaan-pertanyaannya nanti panitia mungkin bisa ditampung ya. Untuk mungkin siapa tahu gitu ya, apabila Dr. Bram berkenan gitu ya, dikirimkan melalui email, karena pasti teman-teman murid SMP Pembangunan Jaya ini rasa penasarannya sangat tinggi ya gitu ya. Kalau nggak kejawab tuh kayaknya nggak bisa tidur gitu ya. Luar biasa sekali.
Oke, terima kasih kepada Bapak Ahmad Dahlan dan Ibu Rita Magdalena yang telah menjadi moderator. Dan tentunya terima kasih juga kepada Dr. Bram atau Dr. M. Carnain Ibrahim, SPOG, yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali. Semoga anak-anakku semuanya dapat menyerap informasinya dengan baik dan bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik. Baik, teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Setelah ini kita akan mendengarkan materi kedua. Namun, supaya teman-teman dapat berkonsentrasi dengan maksimal, teman-teman diizinkan untuk beristirahat terlebih dahulu dan masuk kembali tepat jam 11. Perlu diingat, tepat jam 11. Buat teman-teman yang di kelas, dipersilakan untuk beristirahat terlebih dahulu. Buat teman-teman yang di rumah, silakan beristirahat namun tidak keluar dari Zoom ya. Dan jangan sampai terlambat. Sampai ketemu lagi di jam 11. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Selamat beristirahat.